Halo adik-adik, selamat pagi, siang, sore, malam, dan petang. Hari ini kakak akan melanjutkan pembahasan paket soal SKD ya, BRB 4 yang kemarin. Jadi kemarin yang BRB 4 pada bagian soal TIO kakak sudah membahas sampai nomor 46 ya. Sampai nomor 46. Jadi hari ini kakak akan melanjutkan nomor 47 ya. Oke, di sini soalnya tinggi rata-rata 34 siswa ya di suatu kelas adalah 167. Jika data siswa tertinggi dan terendah tidak diikut sertakan, maka rata-rata tinggi siswa di kelas tersebut menjadi 167,5. Ini menjadi ya, berarti ini rata-rata terakhirnya, atau ini namanya adalah rata-rata gabungan terakhirnya. Yang ditanyakan adalah rata-rata tinggi badan kedua siswa yang tidak diikut sertakan tersebut adalah, oke, ini kita bisa menggunakan rumus rata-rata gabungan tapi yang dikurangkan ya. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi rumusnya seperti ini adik-adik. X gabung sama dengan X1 kali N1 tambah, bukan tambah ya, dikurang karena ada nilai yang tidak diikutkan ya, atau tidak diikut sertakan. Kalau ada tidak diikut sertakan dikurang. Jadi dikurang X2 dikurang X2 dikali N2, terus dikurang X3 kali N3 ya. Per di sini N1 tambah N2 tambah N3. Nah, seperti itu rumusnya. Di sini kenapa ada X1 N1, X2 N2 dan X3 N3? Nah, X1 N1 ini yang ini tadi. Yang X1-nya tadi 167 ya, N1-nya 34 siswa. Nah, di sini kita misalkan yang tertinggi, kan tadi ada yang tinggi badan kedua siswa yang tidak diikut sertakan tersebut adalah yang tertinggi dan terendah ya, tertinggi dan terendah. Nah, yang tertinggi ini kita misalkan dengan X2 ya. Yang terendah kita misalkan dengan X3. Nah, banyak siswanya berapa? Ya, masing-masing satu kan ya. Yang tertinggi 1, yang terendah 1. Berarti di sini N2-nya 1 ya. N2-nya 1. Ya. Kita tulis di sini. Di sini N2-nya sama dengan 1. Terus N3-nya sama dengan 1 juga ya. Maksudnya 1 siswa ya. Jadi bisa kita masukkan ke rumus yang ini, X gabungnya. X gabungnya berapa? X gabungnya tadi yang 167,5 ini ya. Nah, berarti kalau kakak masukkan ke rumusnya 167,5 sama dengan X1 kali N1. Berarti apa? 167 dikali 34. Sini ya, 167 kali 34 dikurang X2. X2-nya tadi kita misalkan dengan yang tertinggi ya. Berarti tetap X2. Tetap X2 berarti X2 kali N2. N2-nya berapa? 1 siswa kan yang tertingginya. Dikali 1 dikurang X3-nya tetap X3 ya. X3 tadi adalah yang terendah. Dikali N3. N3-nya berapa? 1 juga. Per, nah, N1-nya tadi berapa? 34 ya. Jadi 34 dikurang 1 dikurang 1. Oh iya. Rumusnya yang pada bagian N1 plus N2 plus N3 ini salah ya. Kakak lupa, itu dikurang. Karena pada bagian atasnya kan dikurang ya. Jadi ini dikurang seharusnya. Sebentar, kakak. Oke. Jadi itunya dikurang ya adik-adik. Ini dikurang ya. Nah, baru kita hitung
Jadinya di sini kakak tulis di sini ya, di bawahnya saja. Jadinya 167,5 sama dengan 167 kali 34 itu 5678 ya. 5678 dikurang X2 kali 1 tetap X2 dikurang X3 kali 1 tetap X3 per 34 kurang 1 kurang 1 berapa? 32. Nah seperti itu ya. Jadi 32 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya 32 dikali 167,5. Ini kakak tulis gini ya. 167,5 dikali 32 sama dengan, oke, sama dengannya tadi 5678 dikurang X2 dikurang X3 ya. Ini enggak cukup kakak. Terus kalian kalikan ini 167,5 kali 32 itu berapa ya? 5360 ya, hasilnya 5360 sama dengan 5678 dikurang X2 dikurang X3 ya. Nah yang 5360 kita pindahkan ke ruas kanan ya. Terus yang min X1 dan min X2 yang min X2 dan min X3 kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya gini. X2 tambah X3 sama dengan X2 tambah X3 sama dengan 5678 dikurang 5360 ya. Pindah ruas ya, jadinya yang negatif jadi positif. Terus X2 tambah X3 sama dengan 5678 dikurang 5360 hasilnya adalah 318. Nah jadi yang ditanyakan tadi jumlah nilai keduanya kan ya. Atau iya, tinggi badan kedua siswa yang tidak ikut. Yang tidak ikut kan tadi X2 dan X3 ya. Jadinya jumlah nilai mereka adalah 318. Oh iya, yang ditanyakan rata-rata tinggi badan keduanya ya. Kalau rata-rata berarti dibagi dengan 2 ya. 318 dibagi 2 sama dengan 159. Karena rata-rata ya. Kalau yang ditanyakan jumlah nilainya adalah 318. Kalau yang ditanyakan rata-ratanya dibagi 2 dapatnya 159. Kenapa dibagi 2? Karena ada 2 orang kan tadi yang tidak ikut. Jadi jawabannya adalah 159. Jawabannya yang A ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Maka lanjutkan ke nomor 48 ya, 48. Oke. Nah, suatu proyek ditargetkan akan selesai dalam waktu 22 hari. Dengan jumlah pekerja, nah jumlah pekerjanya 9 orang. Jika ternyata pada saat proyek mulai dikerjakan ada 3 pekerja yang mengundurkan diri, maka membutuhkan waktu tambahan selama berapa hari. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Kenapa? Karena pekerjanya semakin sedikit berarti lama pengerjaannya semakin lama ya, gitu. Ini kita tulis dulu dengan cara perbandingan senilai dulu ya. Nah, di sini kan katanya 22 hari dengan jumlah pekerja 9 orang. Kakak tulis dulu gini. Berarti 22 orang itu 9 hari. Nah, yang atas ini orang, yang bawah ini yang atas tadi banyak harinya ya, yang bawahnya itu pekerjanya. Terus yang satunya lagi kalimatnya adalah ternyata pada saat proyek dimulai dikerjakan ada 3 pekerja yang mengundurkan diri. Nah itu kan berapa hari kan? Kita misalkan dengan X hari per
kan 3 pekerjanya hilang ya, bukan hilang, tidak ikut. Berarti pekerjanya yang semulanya 9 sisa 6. Nah gini ya, berarti anggapannya kan X orang dalam 6 hari. Nah ini namanya masih dalam bentuk perbandingan senilai. Ini kalian ubah ke dalam bentuk perbandingan berbalik nilai. Caranya gimana? Tinggal pindah posisi penyebutnya ya, dipindah, jadinya ditulisnya gini ya, 22 per 6 sama dengan X per 9. Nah gitu. Yang kita cari kan X nya ya. Kalau misal berkurang 3 pekerja berapa gitu. Berarti ini tinggal pindah ruas. Jadinya 22 per 6 dikali 9 nya pindah ke ruas kiri. Jadinya dikali 9 ya. 22 per 6 dikali 9 sama dengan X. Yang kita carikan X nya ya. Nah ini kan bisa dicoretkan. 9 dan 6 bisa kita bagi dengan 3. 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Nah, 22 bagi 2 kan bisa. Dapatnya berapa? 11. Nah, berarti sisa 11 kali 3 ya untuk yang X-nya. 11 kali 3 sama dengan X. Berarti X sama dengan 11 kali 3 berapa? 33 hari. Nah, jadi maksudnya ini adalah kalau misal pekerjanya ada 6 orang ya. Kan tadi kenapa 6 orang? Karena 3 orangnya mengundurkan diri ya. Jadi kalau misal pekerjanya 6 orang, waktu yang dibutuhkan pengerjaannya adalah 33 hari, bukan 22 hari. Kalau 22 hari itu untuk yang pengerjaan 9 orang. Nah, di sini yang ditanyakan apa? Maka proyek tersebut diperkirakan membutuhkan waktu tambahan. Yang ditanyakan waktu tambahan ya. Ingat, waktu tambahan. Berarti awalnya tadi berapa hari? 22 hari. Biar jadi 33 hari gimana? Tinggal dikurang ya. Kan kita dapat tadi 33 hari ya. Berarti tinggal 33 dikurang 22. Berapa? 11. Berarti tambahannya adalah 11 hari. Nah, kalau misal yang ditanyakan adalah tambahan ya, waktu tambahan. Nah, kalau misal yang ditanya waktu tambahan, kalau misal tidak ditanya waktu tambahannya, jawabannya berapa? 33 tadi ya. Oke. Semoga paham ya adik-adik. Lanjut lagi ke nomor 49. Nah, di sebuah halte bus, Raisa dan Hamish menaiki bus antar kota. Ternyata semua tempat duduk sudah penuh dan mereka melihat ada 9 penumpang yang berdiri. Ya, 9 penumpang yang berdiri. Di halte berikutnya ada 13 penumpang yang turun. Namun ada 1 penumpang tambahan. Berapakah kemungkinan sisa tempat duduk yang kosong? Ya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah berapakah kemungkinan sisa tempat duduk yang kosong? Tadi sini kan tadi ya. Di sebuah halte bus, Raisa dan Hamish menaiki bus antar kota. Ternyata semua tempat duduk sudah penuh dan mereka melihat ada 9 penumpang yang berdiri. Ya, 9 penumpang yang berdiri. Di halte berikutnya ada 13 penumpang yang turun. Namun ada 1 penumpang tambahan. Nah, di halte berikutnya kan 13 penumpang yang turun kan ya. Nah, berarti 13 dikurangkan, kita mencari kemungkinan sisa tempat duduk yang kosong ya. Berarti 13 dikurang. Tadi kan 9 ya yang berdiri, berarti 13 kurang 9. Lalu katanya tadi apa? Namun ada 1 penumpang tambahan. Ya. Berapakah kemungkinan sisa tempat duduk yang kosong? 1 penumpang tambahan berarti dikurang 1 ya. 13 kurang 9 berapa? 4 ya. 4 kurang 1, 3. Berarti ada kemungkinan kursi yang kosongnya adalah 3 kursi. Oke,
Oke, jadi pahami baik-baik ya maksud soalnya ini kayak gimana. Ini cukup mudah ya. Baik, kakak lanjutkan ke nomor 50. Uang saku Anissa 6.000 per hari. Selama 2 bulan, ia selalu menyisakan 25% dari uang sakunya untuk ditabung, untuk membeli sepatu seharga 155.000. Jika ibu memberikan uang tambahan sebesar 85.000, maka sisa uang Anissa setelah membeli sepatu tersebut adalah... Ingat, di sini katanya uang saku Anissa 6.000 per hari. Nah, katanya selama 2 bulan ia selalu menyisihkan 25% dari uang sakunya. Ya. Jadi 25% per bulan itu ia sisihkan ya. Ia sisihkan untuk membeli sepatu seharga 155.000. Oke, kita hitung dulu ya uangnya selama sebulan itu berapa. Berarti tinggal 6.000 kali 30 ya. 6.000 kali 30 berapa? 180.000. Berarti dia kan dapat per bulannya kan 180.000 per bulan ya. Terus katanya 25%-nya buat nabung ya. 25% buat nabung berarti 25% dari 180.000 ya. 25% dari 180.000 berapa? Tinggal kalian kali ya. Oke, 25% itu kan sama saja dengan 1/4 ya. Kan 25/100 itu sama saja dengan 1/4 kalau disederhanakan. Jadi kakak langsung aja ya. 1/4 dikali 180.000. Nah, ini kan tinggal kalian bagi ya. 180.000 dibagi 4 berapa? Dapatnya 45.000. Ya, 45.000. Jadi ini yang per bulan ya, yang dia tabung. Nah, berarti kalau misal 2 bulan. Nah, 2 bulan uang yang dia tabung berapa? Kan 1 bulannya 45.000 ya. Berarti kalau 2 bulan 90.000. Nah, terus ibunya si Anissa ngasih uang tambahan sebesar 85.000. Berarti si uang Anissa ini sekarang berubah jadi berapa? Berarti uang Anissa sekarang menjadi 90.000 tambah 85.000 ya. 90.000 tambah 50.000 ya. 90.000 tambah 85.000 itu 175.000 ya. Nah, jadi ini uang Anissa sekarang ya. Nah, terus harga sepatunya berapa? 155.000 ya. Yang ditanyakan adalah sisa uangnya si Anissa kan ya. Berarti kan sisa uang Anissa sama dengan 175.000 dikurang dengan harga sepatunya. Harga sepatunya tadi 155.000. Nah, 175.000 dikurang 155.000 itu 20.000. Jadi sisa uang si Anissa adalah 20.000. Jawabannya yang C ya, 20.000. Nah, seperti itu ya. Adik-adik semoga paham. Kakak lanjut ke nomor 51. Nomor 51, uang muka untuk pembelian sebuah mobil adalah 16 juta. Ya, uang muka DP ya maksudnya.
Jika harga uang muka tersebut merupakan 20% dari harga mobil sesungguhnya, maka harga mobil tersebut adalah, oke, gampang aja ini. Ya. Berarti tinggal 16 juta. Ya. Kan katanya tadi 16 juta ini adalah 20% dari harga mobil sesungguhnya ya. Berarti tinggal 16 juta. Oke, kakak ulang. Cara mencari harga uangnya ya, tinggal dibalik. Berarti yang kita cari adalah sebelum harga yang 20%-nya. Berarti tinggal dibalik. Berarti 16 juta. Berarti 16 juta dikali kebalikan dari 20% berapa? Ya. Kan 20% itu 20/100. Berarti kalau mau mencari harga yang sebelum 20% dibalik. Dikali 100 dibagi 20. Udah, gitu aja. Dapat nanti. Ini kan bisa kakak coret ya ini. Nah, coret 16 juta bagi 2 kan 8 juta ya. Berarti kan sisanya 8 juta dikali 10. 8 juta kali 10 berapa? 80 juta. Berarti harga mobil awalnya yang sebelum 20% itu adalah 80 juta. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi gitu, cukup mudah aja cara mencarinya kalau ada soal seperti ini. Lanjut ke nomor 52. CS1 mampu menyelesaikan urusan dengan seorang nasabah selama 6 menit. Ya. Sedangkan si CS2 mampu menyelesaikan urusan dengan seorang nasabah selama 14 menit. Berarti kakak tulis dulu ya di sini. CS1-nya kakak tulis dulu. CS1-nya sama dengan 6 menit ya, 6 menit. Terus si CS2-nya sama dengan 14 menit. Oke. Terus soal selanjutnya. Jika pada pukul 10.43 WIB kedua CS tersebut secara bersamaan selesai melayani satu nasabah, maka mereka akan selesai melayani satu nasabah secara bersamaan lagi pada pukul, oke, ini tinggal kalian cari KPK-nya ya. Nah, ingat kalau secara bersamaan ya, yang dicari adalah KPK ya. Secara bersamaan itu berarti yang ditanyakan adalah KPK. Ingat ya, di note, di reminder. Jadi kalian cari KPK dari 6 dan 14. Ya. Cara mencari KPK ini karena ini 2 angka, kita bisa pakai cara cepat ya. Kalau misal kalian belum paham cara mencari KPK. Nah, kalian pakai angka yang tertinggi ya. Pakai angka yang tertinggi. Angka tertingginya berapa? 14. Nah, kalian coba 14 bagi 6 bisa nggak? 14 bagi 6 bisa nggak? Maksudnya membagi habis nggak? Nggak membagi habis ya, hasilnya koma. Nah, kita coba lagi. Kelipatan dari 14. Maksudnya 14 kali 2 berapa? 28. 28 bagi 6 membagi habis nggak? Apakah bisa? Tidak bisa. Ya, hasilnya koma pasti. Kita coba lagi yang kan tadi kan yang kelipatan keduanya ya dari 14. Maksudnya 14 kali 2 28. Kita coba yang kelipatan 3-nya. Yang 14 kali 3. 14 kali 3 berapa? 42. Itu jadi 42 dibagi 6. Nah, 42 bagi 6 bisa nggak? Ya bisa, berapa? 7. Nah, berarti KPK-nya adalah 42. Ya, 42 bagi 14 pasti bisa. Soalnya kan 42 itu kelipatannya dari 14 juga. Jadi KPK-nya adalah 42 ya adik-adik. Berarti mereka bersamaan lagi ya menyelesaikan nasabah bersamaan lagi pada pukul 42 menit setelah jam 10.43 ya. Berarti 42 menit setelah 10.43 berapa?
Berarti ini kalau kakak tulis gini ya. Kan tadi jika pada pukul 10.43 kedua CS tersebut secara bersamaan selesai melayani satu nasabah, berarti kan mereka selesai menyelesaikan satu nasabah secara bersamaan tinggal 10.42 ya. Jam 10.42 tambah tadi kita dapatnya 42 menit ya. 10.42 atau 10.43 tadi? Oh ya, 10.43 ya. 10.43. Jadinya 10.43 tambah 42 menit. Maksudnya adalah 42 menit setelah jam 10.43. Itu jam berapa? Jam 11.25 WIB ya. Jadi jawabannya adalah 11.25. Jadi jawabannya nomor 52 yang A ya. 52 jawabannya yang A. Oke, semoga paham ya adik-adik. Jadi kalau misal ada ketemu kata atau kalimat secara bersamaan lagi ya, bertemu bersama-sama lagi, itu yang ditanyakan adalah mencari KPK-nya ya, mencari KPK-nya. Baik, kita lanjut ke nomor 53 ya, tentang pola bilangan. Jadi 7, 2, 7, 3, 9, 6, 13, dan 11. Yang ditanyakan adalah dua angka setelah angka 11 ya. Nah ini dia menggunakan pola ganjil genap ya. Maksudnya gini, ini 7, 2, 3, 7. Apakah salah? 7, 2, 7, 3, 9, 6, 13, 11, titik. Nah, polanya pola ganjil. Jadi dari yang 7 ke 7 ini, dari 7 ke 7 itu dia tambah 0 ya. 7 ke 9 tambah 2. 9 ke 13 tambah 4. Berarti 13 ke sini tambah 6 ya. Jadi ditambah dengan kelipatan 2 ya. Dimulai dari 0. 13 tambah 6 berapa? 17. Nah, terus 13 tambah 6 19 ya. Oke, kakak salah. 13 tambah 6 itu 19. Kakak salah hitung. Terus yang pola genapnya berarti dari 2 ke 3 itu tambah 1. Terus 3 ke 6 itu tambah 3. 6 ke 11 tambah 5. Berarti 11 ke sini itu ditambah 7 ya. 11 tambah 7 berapa? 18. Jadi pola selanjutnya adalah 19 dan 18. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A ya. 19 dan 18. Lanjut lagi ke nomor 54 ya. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, ini lumayan mudah polanya. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ya. Nah ini polanya tinggal tambah 3 aja nih. 0 ke 3 tambah 3, 3 ke 6 tambah 3, 6 ke 9 tambah 3, 9 ke 12 tambah 3, 12 ke 15 tambah 3, 15 ke 18 tambah 3, 18 ke sini berarti tambah 3, 18 tambah 3 berapa? 21 ya. Berarti jawabannya yang 21. Jawabannya yang E ya, 21. Nah, seperti itu ya pembahasannya. Nah, lanjut ke nomor 55 ya. Sini K, L, K, N, K, P, K, R. Yang ditanyakan dua pola selanjutnya dari R ya. K, L, K, N, K, P, K, R. Nah, seperti itu. Jadi yang pola ininya ya, pola ganjilnya nih K, terus K, terus K.
Berarti di sininya kan K juga ya, tetap K. Nah, yang ditanyakan pola setelah K-nya kan ya. Nah, di sini L ke N ini kan ada M-nya kan, LMN, terus N ke P, berarti kan LMN, sini O, P, berarti kan sini Q, P, Q, R. Berarti di sininya apa? Ini kan L, M, ini kan L, M, N, O, P, Q, R. Berarti sininya S, berarti di sininya apa? T ya. Berarti dua pola selanjutnya adalah K dan T. Ya, seperti itu. Nah, lanjut kita ke logika matematika ya. Nah, di sini. Jika Rofa suka mangga, maka Arsyad suka jambu. Ya. Ini tidak berlaku bolak-balik ya. Kalau berlaku bolak-balik itu kalimatnya jika dan hanya jika. Ini kalau jika Rofa suka mangga, maka Arsyad suka jambu. Tidak berlaku sebaliknya. Nah, mereka adalah saudara dan Arsyad tidak suka jambu. Namun dia suka mangga. Berarti si Arsyad ini dia suka mangga ya. Si Arsyad di sini katanya suka mangga. Nah, si Arsyad suka mangga. Katanya kan tadi si Arsyad tidak suka jambu ya. Nah, ini kita bisa ngubah kalimat ini ya. Kalimat yang Rofa suka mangga, maka Arsyad suka jambu. Itu kan kalimatnya kan kayak P maka Q ya. Nah, ini kalian bisa mengubah ke bentuk kalimat lain dengan cara membuatnya menjadi negasi. Jadi misal nih, P maka Q-nya kita negasikan. Berarti negasi P maka Q. Nah, negasi P maka Q itu kayak gini jadinya. Ya. Kalau P maka Q dinegasikan berarti bentuknya menjadi negasi Q maka negasi P. Nah, negasi Q itu apa? Negasi Q. Kan Q tadi Arsyad suka jambu ya. Q-nya kan Arsyad suka jambu. Kalau kita ubah ke bentuk negasi berarti jika Arsyad tidak suka jambu, maka Rofa tidak suka mangga. Nah, terus kan dia bilangnya tadi apa? Si Arsyad tidak suka jambu. Karena si Arsyad tidak suka jambu berarti apa? Si Rofa tidak suka mangga. Berarti nomor 56 jawabannya yang B ya. Nah, itu bisa dibuat jadi seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini kalimatnya. Nah, negasi Q maka negasi P. Lanjut ke nomor 57. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Ini semua. Terus sebagian makhluk hidup bersifat parasit. Sebagian. Ingat kalau semua sebagian, kesimpulannya adalah sebagian ya. Yang sebagian apa? A dan C. Nah, kita cek ya. Mana yang sesuai. Sebagian makhluk hidup tidak butuh makan. Ini benar atau salah? Salah ya, kenapa? Kan dibilang kalimat pertama itu semua makhluk membutuhkan makanan, berarti semuanya. Di sini dibilangnya apa? Sebagian makhluk hidup tidak butuh makan, itu salah ya. Menyalahi yang premis 1, berarti yang A salah. Berarti jawabannya yang C ya. Tapi kita cek benar nggak? Sebagian makhluk hidup membutuhkan makanan ya. Benar, sebagian makhluk hidup membutuhkan makanan dan bersifat parasit. Ya. Berarti yang C benar. Lanjut. Semua harimau menyukai daging. Beberapa hewan berbulu putih hitam adalah harimau. Ya. Ingat, beberapa ini juga setara dengan sebagian ya.
Jadi kalau semua, beberapa, itu kesimpulannya adalah beberapa, bisa juga sebagian. Nah kan di sini nggak ada yang beberapa ya, nggak ada yang sebagian juga. Nah itu juga ekuivalen dengan ada ya. Jadi ada itu sama dengan sebagian, sama dengan beberapa. Ya, itu semuanya ekuivalen kalimatnya. Jadi jawabannya antara B dan D. Nah, kita cek dari yang B ya. Ada hewan berbulu putih hitam yang menyukai daging. Apakah benar? Ya, benar ya. Katanya kan beberapa hewan berbulu putih hitam adalah harimau. Harimau kan menyukai daging. Nah, terus yang D, berarti yang B benar ya. Ada hewan berbulu putih hitam menyukai sosis. Enggak nyambung. Yang paling tepat adalah yang B ya, karena daging di sini bilangnya. Bukan sosis kan? Nah. Jadi nomor 58 jawabannya yang B, ya, yang benar. Lanjut nomor 59. Dalam suatu tes 4 orang siswa yaitu Wawan, Odi, Kinan, dan Maya. Jadi ada 4 orang ya. Wawan, Odi, Kinan, dan Maya melaksanakan tes di sesi yang bersamaan. Berarti mereka mengerjakannya dalam satu waktu ya. Bersamaan. Pada tes tersebut diketahui bahwa Wawan menyelesaikan tes sebelum Odi. Berarti si Wawan duluan ya. Kakak tulis gini. Ya. Berarti W duluan baru si Odi. Terus Kinan menyelesaikan tes sebelum Wawan. Berarti Kinan dulu baru Wawan ya. Kakak tulis Kinan dulu baru Wawan. Dan Odi menyelesaikan tes setelah Maya. Nah, Odi menyelesaikan tes setelah Maya. Ya, Odi menyelesaikan tes setelah Maya. Berarti siapa yang duluan? Si Maya. Berarti Maya dulu baru si Odi ya. Nah, ini kan bisa bisa disusun ya, bisa digabung. Jadinya K baru K tadi siapa? Si Kinan. K dulu, terus baru si W, terus Wawan ya. Habis Wawan siapa? Habis Wawan si M itu si Maya, baru si Odi ya. Kan ada 4 orang ya, ada 4 orang. Nah, jadi kemungkinan yang pertama kan kayak gini ya, urutan selesainya. Bisa KWMO. Terus ini yang kemungkinan pertama. Ya kakak pakai kemungkinan yang pertama dulu aja ya. Kita lihat dulu bacaannya. Nah, dari yang ditanyakan adalah yang pasti salah kan ya. Di antara 4 orang siswa tersebut, Maya menyelesaikan tes paling cepat. Apakah bisa? Ya, bisa ya. Masih mungkin, masih bisa. Kinan menyelesaikan ujian setelah Maya. Masih mungkin. Pokoknya kita lihat yang ada di aturannya. Odi menyelesaikan ujian sebelum Kinan. Apakah itu benar? Salah. Kenapa salah? Kalian lihat di sini ya. Nah, di sini. Kalau yang ini kan sudah pasti ya urutannya. Kinan dulu, baru si Wawan, baru si Odi. Nah, sedangkan yang C, Odi menyelesaikan ujian sebelum Kinan. Anggapannya kan Odi duluan, baru si Kinan. Sedangkan di sini Kinan duluan yang selesai, baru si Odi. Nah, yang pasti salah yang C. Makanya kita lihat langsung cari opsi jawaban yang langsung ke aturan yang sudah kita tulis ya. Jadi nomor 59 jawabannya yang C ya. Soalnya yang C kita langsung ke aturan 1 dan 2 ya. Kalau yang A dan B kan masih mungkin. Lanjut ke nomor 60.
Baik, kita lanjut ke nomor 60. Anit Boli, Cece, Dala, Ero, Vio, Gari, Hela, dan Ijan akan mengikuti lomba desain yang dibagi menjadi tiga kelompok. Ini langsung dimisahkan aja ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Biar lebih enak. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota ya. Jadi ada 3 kelompok dengan masing-masing 3 anggota tiap kelompok. Dengan ketentuan kelompok adalah sebagai berikut ya. Dala dan Hela harus berada dalam satu kelompok. Berarti ini aturan yang pertama yang kakak tulis itu ya. Nah, ini yang aturan pertama. Lalu Anit tidak mau satu kelompok dengan Ijan dan Hela. Itu aturan yang kedua sudah kakak tulis. Dengan Ijan dan Hela, I dan H ya. Terus Ijan harus satu kelompok dengan Cece ya. Berarti I dan C itu satu kelompok. Dan si Ijan tidak mau satu kelompok dengan si Ero ya. Ini kakak tulis dulu. Terus si I ya. Dan tidak mau sekelompok dengan si Ero atau E ya. Lalu Gari satu kelompok dengan Anit ya. Berarti G satu kelompok dengan A dan tidak mau satu kelompok dengan Vio. Nah, jadi di sini ada 4 aturan ya. Nah, ada 4 aturan. Nah, jika Boli bergabung dengan Anit ya. Jika Boli bergabung dengan Anit, maka Vio satu kelompok dengan. Nah, berarti kita tulis dulu yang sudah diketahui ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kakak tulis di sini. Nah, kelompok 1. Nah, satu kelompok kan tadi maksimal 3 orang ya. Dari yang aturan pertama. Dala dan Hela harus satu kelompok. Berarti di sini kelompok 1 ada Dala. Terus ada si Hela. Satu lagi kan kita belum tahu ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Terus kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi aturan kedua, A tidak mau satu kelompok dengan I dan H. Lanjut ke aturan ketiga, si Ijan dan Caca ya. Si Ijan dan Cece satu kelompok, berarti kelompok 2-nya Ijan, Cece, satunya kita belum tahu ya. Terus yang kelompok 3 pada aturan keempat, G itu siapa sih? Gari. Si Gari satu kelompok dengan si Anit, berarti Gari sininya Anit ya. Berarti kelompok 1 sudah pasti Dala dan Hela, kelompok 2 Ijan dan Cece, kelompok 3 Gari dan Anit. Nah, terus katanya tadi di soal jika Boli bergabung dengan Anit, berarti di sininya Boli ya. Di sininya Boli. Maka Vio satu kelompok dengan, berarti kan Vio antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kalian lihat pada yang ini. Pada aturan yang kedua ya. A tidak mau satu kelompok dengan I dan H ya. Si Ijan dan Hela ya, Ijan dan Hela. Terus yang aturan ketiga, I dan C, Ijan dan Cece satu kelompok ya. Tapi si Ijan ini tidak mau sekelompok dengan si Ero ya. Si Ijan tidak mau satu kelompok dengan si Ero. Berarti Eronya tidak mungkin di kelompok 2 ya. Berarti Eronya di kelompok 1. Berarti di kelompok 2-nya siapa? Si
Vio ya. Berarti Vio dia di kelompok kedua. Berarti dia si Vio ini satu kelompok dengan Ijan dan Cece ya. Si Vio satu kelompok dengan Ijan dan Cece. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya, dia satu kelompok dengan si Cece. Karena kelompok 2 itu anggotanya Ijan, Cece, dan Vio ya, seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke gambar-gambar ya. Dari nomor 61. Gambar 61 ini, pilihlah gambar yang mempunyai pola yang berikutnya. Oke, jadi nomor 61 ini dari gambar pertama ke gambar kedua. Nah, yang kelihatan dari yang gambar paling atasnya ya. Nah, yang gambar paling atas atau yang gambar nomor 1 itu, yang paling atasnya itu dia diputar 90 derajat ya. Jadinya kan kayak gini ya gambar yang itunya, yang paling atasnya. Terus gambar yang kedua yang ini yang kakak titikin itu, terus dia berputar ya, berputar 90 derajat lagi. Jadinya seperti ini. Terus berlanjut ke gambar ketiga. Berarti nanti ketemunya jawabannya nomor 61 yang B. Jadi maksudnya adalah gambar diputar 90 derajat ke kanan satu persatu dari yang paling atas ya. Nah, dari yang paling atas. Jadi kan anggapannya nih, karena semuanya diputar 90 derajat ke kanan, jadi ini langsung aja kalau ini diputar 90 derajat ke kanan berarti jadinya ke kayak gini ya. Nah, lanjut ke yang nomor 62. Nah, nomor 62. Oke. Nomor 62 ini yang pola selanjutnya adalah itu dirotasi 90 derajat ya. Berarti kayak diputar gitu loh. Dengan perubahan warna setiap dua gambar. Nah, dari yang sini dia yang gambar bagian dalamnya ya diputar 90 derajat. Pokoknya yang bagian sininya dia menjadi warna hitam. Ya. Teruskan berputar lagi nanti. Pokoknya bagian dalamnya itu dia dirotasi 90 derajat ke kanan dengan perubahan warna setiap dua gambar ya. Nah, sininya berubah. Sininya berubah. Berarti nomor 62 jawabannya dia kembali lagi yang warna hitamnya nanti di sini ya. Yang C. Dia kembali lagi ke yang gambar paling pertama ya. Lanjut ke nomor 63. Nah, 63 untuk soal nomor 63 dan 64, pilihlah gambar yang mempunyai pola yang berbeda. Oke, nomor 63 mempunyai pola yang berbeda. Coba kalian cek benar-benar. Oke, nomor 63 ini kakak lihat
polanya gini ya, gambar tengahnya. Gambar tengahnya itu di sisi bangunan. Gambar tengahnya ada di ujung ya. Gambar tengahnya itu yang D ya. Yang D ini hanya dia yang gambar tengahnya ada di ujung. Sedangkan yang lain itu berada di sisi bangun terluar ya. Oke, jadi nomor 63 jawabannya yang D ya. Jadi kalian lihat benar-benar gambarnya ya. Hanya gambar D yang tengahnya ada di ujung ya. Yang ini loh maksud kakak. Nah, kelihatan nggak ya? Ini loh maksud kakak. Nah ini dan ini ya. Yang D dia beda sendiri. Lanjut ke yang nomor 64. Nomor 64. Cari yang paling berbeda ya. Oh iya, yang paling beda yang B ya. Yang ini kelihatan banget. Yang bedanya adalah pada bagian ininya kan. Yang lainnya kan warna hitam nih, hitam. Ini juga hitam. Yang ini sendirian dia warna putih. Itu 64 yang B ya. Terus soal terakhir nomor 65 ya. Nomor 65. Oh iya, 65 ini hubungannya, ini gambar yang paling atas dia pindah ke paling bawah ya. Berarti yang ini gambar yang paling atasnya kan segi 4 ya. Berarti dia pindahnya ke yang bawah. Oh iya, terus yang gambar keduanya dia dari kanan ke kiri ya. Berarti kan ini dari gambar yang kedua maksudnya. Gambar yang kedua yang ini dia kan ada di sebelah kanan. Pindahnya ke sebelah kiri. Berarti yang lingkaran ini nanti dia ke sebelah kanan ya. Ke sebelah kanan. Cari yang sebelah kanan. Nah, yang E sebelah kanan nih. Kanan. Terus yang E kan yang lingkarannya pasti dia paling atas ya. Berarti jawabannya antara A dan E. Tapi yang A ini kan yang lingkarannya sebelah kiri nih bergesernya. Dia harusnya bergeser sebelah kanan seperti itu. Oke, semoga paham ya adik-adik. Jadi sampai sini dulu penjelasan dari kakak. Nanti TWK dan TKP menyusul setelah pembahasan ini. Kalau misal ada yang kurang jelas bisa langsung tanyakan ke kakak ya lewat PM. Biar langsung kakak bahas secara lebih rinci ke kalian soalnya. Untuk yang soal dari nomor 61, 62, 63, 64, 65 ini kan agak susah ya kakak jelasinnya karena lagi nge-record seperti ini. Mungkin lebih enak nanti kakak jelaskan pakai tulisan ya, biar lebih enak. Pokoknya kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanyakan ke kakak ya adik-adik. Jadi sekian dulu pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, kurang paham, bisa langsung tanyakan ke kakak ya. Sekian pembahasan dari kakak ini. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.